Kembali lagi di Fisika Sederhana. Hari ini kita akan mulai dengan materi kelas 9 dengan judul tentang listrik. Nah, topik pembahasan yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang listrik statis. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Sekarang kita akan masuk dalam materinya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak kita temukan gejala-gejala fisika yang merupakan gejala kelistrikan. Misalnya, saat kita menyisir rambut yang kering dengan sisir plastik, kadang kita dengar bunyi gemerisik pada rambut. Demikian pula saat kita menyetrika pakaian yang terbuat dari bahan tetoron, kadang terdengar bunyi yang sama seperti saat menyisir rambut. Nah, pernahkah kamu melihat petir? Saat hari hujan atau mendung, kita sering melihat di langit yang gelap, tiba-tiba muncul cahaya yang terang. Cahaya itu biasanya disertai suara gemuruh. Nah, petir merupakan gejala kelistrikan juga. Nah, sebenarnya masih banyak lagi gejala kelistrikan yang lain, seperti sisir plastik yang digosokkan pada rambut dapat menarik serpihan-serpihan kertas. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa sebenarnya gejala kelistrikan itu dan apa yang menyebabkannya? Nah, untuk lebih jelas, mari kita mulai mempelajari materi pertama tentang muatan listrik. Kata listrik dalam bahasa Inggris adalah electric yang berasal dari bahasa Yunani yaitu elektron yang berarti amber. Amber adalah pohon damar yang membatu. Kemudian pada tahun 1911 ada dua ahli yang berhasil menamai elektron sebagai bagian dari atom. Mereka adalah Rutherford dan Niels Bohr. Nah, mereka mengemukakan bahwa elektron memiliki muatan listrik negatif. Nah, bisa saja ada pengaruh dari luar. Nah, misalnya ketika digosok, diputar, atau dipengaruhi oleh induksi. Nah, ketika hal itu terjadi, maka akan menyebabkan elektron-elektron dapat meninggalkan atomnya. Atom yang menerima elektron akan mengalami kelebihan elektron sehingga disebut bermuatan negatif. Sedangkan atom yang ditinggalkan elektron akan mengalami kekurangan elektron sehingga kelebihan proton dan disebut bermuatan positif. Mari kita perhatikan ilustrasi berikut. Nah, pada ilustrasi ini kita dapat melihat bahwa natrium kehilangan elektron, maka natrium akan kekurangan elektron dan natrium menjadi bermuatan positif. Nah, kemudian ketika klor menerima elektron, maka klor akan mengalami kelebihan elektron dan klor menjadi bermuatan negatif. Nah, sekarang saya akan mengilustrasikan susunan partikel pada zat padat. Nah, kalian bisa perhatikan bagaimana susunan partikel pada gambar. Terlihat rapat sekali, bukan? Nah, ketika saya geser, maka yang terjadi adalah partikel tersebut tetap berjalan pada susunannya. Nah, sekarang saya akan mencoba mengambil salah satu partikel. Nah, ternyata satu partikel ini merupakan sebuah atom. Atom terdiri atas bagian inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Inti atom terdiri atas proton yang bermuatan listrik positif dan neutron yang tidak bermuatan listrik. Atom dikatakan netral apabila jumlah muatan positif pada inti atom sama dengan jumlah muatan seluruh elektron yang mengelilinginya. Nah, bagaimanakah proses terjadinya muatan? Nah, untuk mengetahui proses suatu benda dapat bermuatan, mari kita perhatikan ilustrasi berikut. Nah, di sini saya ingin menunjukkan satu buah ilustrasi di mana penggaris plastik yang digosok-gosok dengan rambut ternyata dapat menarik bulu ayam. Nah, bagaimana hal ini dapat terjadi? Sekarang saya punya dua benda di sini. Yang pertama ada penggaris plastik, kemudian ada kain wol. Nah, masing-masing benda ini memiliki
memiliki muatan yang sama, yaitu muatannya netral. Nah, apa yang akan terjadi jika saya menggosokkan kain wol ke penggaris plastik? Ternyata yang terjadi adalah penggaris plastik bermuatan negatif. Ketika penggaris plastik yang digosok-gosok dengan kain wol, penggaris tersebut akan menjadi bermuatan negatif karena elektron kain wol berpindah ke penggaris plastik. Nah, mari kita lihat ilustrasi berikut. Nah, di sini saya juga punya dua benda, yaitu kaca dan kain sutra. Nah, kedua benda ini juga sama-sama memiliki muatan netral. Nah, apa yang akan terjadi jika saya menggosokkan kain sutra ke kaca? Nah, kaca yang digosok-gosok dengan kain sutra akan menjadi bermuatan listrik positif. Hal ini terjadi karena elektron pada kaca berpindah ke kain sutra. Baik, kita masuk pada bagian berikutnya, yaitu tentang induksi muatan listrik. Nah, apa itu induksi muatan listrik? Jadi sebenarnya, induksi muatan listrik itu adalah peristiwa pemisahan muatan listrik pada suatu benda ketika didekati benda bermuatan listrik, entah benda tersebut bermuatan positif ataupun bermuatan negatif. Saya akan tunjukkan salah satu contohnya. Nah, misalnya di sini saya memiliki sebuah benda bermuatan netral. Nah, ternyata ketika benda tersebut saya dekati dengan benda bermuatan listrik positif, maka yang terjadi adalah peristiwa pemisahan muatan di mana muatan listrik negatif pada benda netral akan mendekati benda bermuatan listrik positif. Nah, peristiwa ini yang kita sebut sebagai peristiwa induksi muatan listrik. Nah, sekarang bagaimanakah muatan listrik dapat terjadi pada benda dengan cara induksi? Nah, di sini saya memiliki sebuah benda netral. Nah, benda netral ini saya dekati dengan sebuah benda bermuatan positif. Nah, yang terjadi adalah terjadi peristiwa polarisasi pada benda netral ini. Nah, kemudian ketika saya coba menggroundkan, ya, di sini saya coba menggroundkan benda netral ke dalam tanah, ternyata yang terjadi adalah muatan elektron dia naik menuju ke benda netral. Alhasil, benda netral ini dia memiliki kelebihan elektron sehingga benda tersebut bermuatan negatif. Di sini saya juga memiliki sebuah benda netral. Nah, benda netral ini saya dekati dengan benda bermuatan negatif. Ternyata pada benda netral ini terjadi polarisasi sehingga ketika saya groundkan ke tanah, yang terjadi adalah elektron pada benda netral dia akan masuk menuju bumi, sehingga benda netral ini memiliki kelebihan proton dan kekurangan elektron, sehingga benda netral tadi bermuatan positif. Nah, seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa elektroskop adalah alat yang digunakan untuk mengetahui muatan listrik pada benda. Nah, kalian bisa perhatikan di depan, ini adalah contoh gambar dari elektroskop. Bisa kalian lihat, bagian-bagian elektroskop adalah sebagai berikut. Nah, pertama, bagian atas berbentuk lempeng atau bola. Nah, pada bagian bawah terdapat dua helai foil atau lembaran tipis logam. Nah, bisa saja perak atau emas. Nah, kemudian ada tangkai logam dan perlengkapannya yang dibungkus dengan bahan isolator. Nah, bahan-bahan tersebut terletak di dalam kotak berdinding kaca. Nah, tangkai logam ini merupakan bahan konduktor.
reflektor. Sekarang kita akan melihat prinsip kerja dari elektroskop. Nah, di sini saya punya ilustrasi tentang bagaimana prinsip kerja dari alat tersebut. Nah, pada saat elektroskop netral, daun elektroskop ini dia tertutup. Nah, ketika daun elektroskop ini dia bermuatan, entah dia bermuatan positif atau dia bermuatan negatif, daun elektroskop akan terbuka. Nah, bagaimanakah muatan listrik pada elektroskop dengan induksi? Nah, suatu benda dapat diberi muatan dengan cara induksi. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan kegiatan berikut ini. Nah, di sini saya punya elektroskop yang bermuatan netral. Pada saat penggaris plastik didekatkan pada kepala elektroskop, daun elektroskop membuka. Tahukah sebabnya? Nah, hal ini terjadi karena pada saat penggaris plastik bermuatan positif mendekat benda netral tersebut muatannya terurai. Bisa kalian perhatikan, muatan negatif benda mendekati muatan positif penggaris plastik. Nah, muatan positif benda tertolak lari menjauhi batang ke daun elektroskop, sehingga daun elektroskop membuka. Pada saat penggaris plastik bermuatan positif dijauhkan, daun elektroskop kembali menutup. Hal itu disebabkan muatan negatif dan muatan positif kembali menyatu, sehingga elektroskop kembali netral. Nah, sekarang bagaimana jadinya jika kepala elektroskop kita sentuh? Nah, kepala elektroskop disentuh tangan, maka elektron dari bumi mengalir menuju elektroskop dan menetralkan daun elektroskop. Maka, daun elektroskop akan menutup. Nah, seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa generator Van de Graaff merupakan sebuah mesin pembangkit listrik statis yang sangat besar. Di sini saya akan tampilkan diagram dari generator Van de Graaff. Bagaimanakah cara kerja generator Van de Graaff? Simak ilustrasi berikut. Apabila mesin dihidupkan, maka pita tak berujung pada pangkal B itu akan berputar dengan cepat melalui titik P dan titik P aksen. Nah, permukaan luar kedua silinder itu dilapisi dengan bahan yang berbeda dengan sedemikian rupa. Nah, ketika gesekan antara pita karet dan silinder P aksen menyebabkan pita karet bermuatan negatif. Sedangkan gesekan pita karet dengan silinder P akan menyebabkan pita karet bermuatan positif. Nah, ini bisa kita lihat pada ilustrasinya. Nah, dengan demikian, gerak pita karet ke atas selalu membawa muatan negatif, dan gerakan pita ke bawah selalu membawa muatan positif. Muatan negatif pada pita karet mengalir melalui ujung lancip penghantar Y ke bola logam berongga S. Ya. Kemudian, muatan yang terus-menerus dibawa oleh pita karet itu berkumpul di permukaan luar bola sehingga jumlahnya akan semakin besar. Nah, muatan listrik positif yang dibawa oleh pita karet ke bawah mengalir melalui ujung lancip pengantar X. Ya. Nah, kemudian dia akan mengalir ke dinding alas. Nah, karena alas dihubungkan dengan bumi, maka muatan positif dia akan langsung menuju ke tanah. Nah, banyaknya muatan yang terkumpul pada permukaan bola es ya akan menimbulkan beda potensial tinggi antara bola dan tanah. Hal itu dapat ditunjukkan dengan cara mendekatkan penghantar lain yang dihubungkan pada bola es. Nah, apabila jarak antara penghantar dan bola semakin dekat, maka timbullah loncatan listrik yang menyerupai kilat. Nah, kita masuk pada bagian terakhir, yaitu tentang kilat dan penangkal petir. Nah, ketika cuaca mendung atau hujan, kita sering melihat petir. Nah, apakah sebenarnya petir itu dan apakah yang menyebabkan terjadinya petir?
Nah, mari kita lihat ilustrasi berikut. Nah, kalian perhatikan ilustrasi berikut. Loncatan bunga api listrik yang lebih besar sering terjadi pada waktu hari sedang hujan, karena pergesekan dengan udara, sekumpulan awan dapat memperoleh muatan listrik yang sangat kuat. Akibatnya timbul bunga api listrik yang sangat besar dari awan yang satu ke awan yang lain yang muatannya berlawanan. Nah, loncatan bunga api itu disebut kilat. Loncatan api listrik menimbulkan panas yang sangat besar. Panas yang sangat besar itu menyebabkan udara yang dilaluinya memuai dengan cepat. Nah, pemuaian yang cepat dan tiba-tiba itu menimbulkan suara keras yang disebut guntur atau suara guruh atau gemuruh. Nah, petir sebenarnya merupakan loncatan elektron melalui udara. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang prinsip kerja penangkal petir. Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Prinsip kerja penangkal petir memanfaatkan sifat-sifat muatan listrik yang terkumpul pada bagian yang lancip. Ya, penangkal petir biasanya berupa tongkat berujung runcing yang terbuat dari tembaga dan diletakkan di bagian atas gedung atau rumah. Nah, ujung bawahnya dihubungkan dengan lempeng logam yang dihubungkan ke tanah. Penangkal petir melindungi gedung dari sambaran petir melalui dua cara. Nah, cara pertama yaitu adalah loncatan elektron dari awan mengalir melalui penangkal petir dan masuk ke dalam tanah. Ingat, bumi dapat menampung elektron dalam jumlah yang tak terbatas. Sekarang kita perhatikan cara yang kedua. Nah, kita lihat ketika molekul-molekul udara bermuatan listrik positif yang berkumpul di sekitaran ujung runcing penangkal petir akan mengalir keluar sehingga muatan listrik induksi pada atap berkurang dan sebagian muatan negatif pada awan akan menjadi netral. Nah, dengan demikian kemungkinan sambaran petir dapat diperkecil. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Salam fisika sederhana.